Diet alkali, pasti pernah denger kan? Atau mungkin udah sempet tergoda buat nyobain. Soalnya janjinya itu loh macem-macem banget. Dari mulai energi jadi melimpah sampai bisa mencegah penyakit. Tapi apa iya beneran begitu kata sains? Yuk kita bedah bareng-bareng, pisahin mana fakta, mana fiksi. Dan kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Oke, kita mulai dari teka-teki yang paling bikin bingung. Lemon. Jelas-jelas rasanya asam kan? pH-nya juga rendah. Tapi kok bisa-bisanya di diet ini, lemon malah dianggap alkali? Nah, ini dia nih kuncinya. Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngubah cara kita mandang makanan. Ternyata ini bukan soal pH makanan itu sendiri, tapi soal apa yang terjadi setelah tubuh kita selesai mencernanya. Dan janjinya itu, wah menarik banget. Coba deh bayangin, cuma dengan ngatur makanan, katanya kita bisa punya sistem imun super, energi yang nggak ada habisnya, bahkan bisa ngilangin nyeri kronis. Siapa coba yang nggak penasaran sama klaim kayak gini? Tapi sebelum kita kejauhan, ada satu konsep biologi yang penting banget buat kita pahami. Anggap aja ini benteng pertahanan super canggih di tubuh kita, dan ini jadi kunci buat ngebongkar semua klaim soal diet alkali. Namanya homeostasis. Gampangnya, ini tuh kayak termostat super pinter di dalam tubuh kita. Gak peduli apa yang terjadi di luar, apa yang kita makan, apa yang kita minum, tubuh kita tuh kerja keras non-stop buat ngejaga kondisi di dalamnya biar tetap stabil, di rentang yang sempit banget. Dan coba lihat deh, seberapa sempit rentang pH darah kita. Cuma antara 7,35 sampai 7,45. Tipis banget. Geser dikit aja, misalnya ke 7,2, itu udah bisa fatal akibatnya. Nah, makanya tubuh kita punya sistem pertahanan yang luar biasa buat mastiin angka itu nggak pernah goyang. Nah, di sini nih titik paling krusialnya. Waktu pendukung diet ini ngomongin tes pH, yang mereka tes itu urin. Dan benar, apa yang kita makan bisa banget mengubah pH urin. Tapi, dan ini tapi yang gede banget, pH urin sama pH darah itu dua dunia yang berbeda. Darah kita itu dijaga kayak benteng istana, sementara urin itu ibarat saluran pembuangan buat ngebuang sisa-sisa asam biar bentengnya tetap kokoh. Jadi biar jelas dan nggak ada salah paham lagi ya, klaim kalau makanan bisa mengubah pH darah Anda itu adalah mitos. Titik. Sistem homeostasis tubuh kita itu terlalu kuat, terlalu penting buat ngebiarin segelas jus lemon aja bisa ngerusak keseimbangan yang dijaga mati-matian ini. Mungkin Anda sekarang mikir, oh jadi diet ini omong kosong dong? Eits, tunggu dulu. Ceritanya nggak sesimpel itu. Walaupun pH darah nggak berubah, pola makan yang terlalu asam itu tetap ada akibatnya. Ada biaya tersembunyi yang harus dibayar sama tubuh kita buat ngejaga keseimbangan tadi. Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Kalau tubuh kita sehebat itu ngejaga pH darah, kenapa juga kita harus peduli sama makanan yang kita makan? Jawabannya ada di caranya tubuh kita melakukan aksi penyeimbangan yang luar biasa itu. Gini deh bayangin ya, waktu kita makan banyak gula atau makanan olahan, sistem penyangga di tubuh kita jadi kewalahan. Nah, karena pH darah nggak boleh turun, tubuh langsung ngelakuin tindakan darurat. Dia mulai pinjem atau ngambil mineral alkali penting, kayak kalsium dari tulang dan magnesium dari organ kita buat bayar utang asam ini. Untuk jangka pendek sih, masalahnya selesai. Tapi kalau ini terjadi terus-terusan, lama-lama aset kesehatan kita bisa terkikis dan memicu peradangan. Oke, cukup ya soal sainsnya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Makanan apa aja sih yang bikin utang asam, dan mana yang bantu nabung alkali? Gampangnya gini, makanan pembentuk asam itu biasanya makanan yang berat dan udah banyak diproses. Gula itu biang keladi utamanya. Terus ada roti putih, pasta, produk susu, dan tentu aja hampir semua makanan cepat saji dan makanan kemasan itu nambahin beban asam ke tubuh kita. Nah, sebaliknya, makanan pembentuk alkali itu adalah makanan yang terasa hidup dan segar. Makanan-makanan ini kaya mineral, tinggi kandungan air, dan rendah gula. Aturan paling gampangnya, kalau warnanya hijau dan tumbuhnya dari tanah, kemungkinan besar itu alkali. Coba kita bandingin langsung ya. Di kubu asam ada daging merah, gula, pizza. Di kubu alkali ada sayuran hijau, timun, alpukat. Dan, disitulah si lemon sama jeruk nipis nongol lagi. Meskipun rasanya asam pas masuk mulut, hasil akhir olahannya di dalam tubuh kita justru bersifat alkali. Unik kan?
Sekarang kita bahas klaim paling besarnya, soal kanker. Ada mitos yang bilang kalau lingkungan tubuh yang asam itu menyebabkan kanker. Sumber-sumber penelitian dengan tegas bilang itu salah. Faktanya yang terjadi itu justru kebalikannya. Pertumbuhan tumor yang cepat menciptakan lingkungan asam di sekitarnya. Jadi asam itu akibat dari kanker, bukan penyebabnya. Ini beda banget loh artinya. Oke, jadi kita udah ngebantah mekanisme utamanya. Tapi anehnya, banyak banget orang yang cobain diet ini ngerasa badannya jadi jauh lebih enak. Kok bisa? Yuk kita lihat putusan akhirnya. Banyak sumber yang merekomendasikan rasio 80/20. Jadi 80% makanan pembentuk alkali dan sisanya 20% pembentuk asam. Kalau kita perhatiin, ini kan pada dasarnya pola makan yang fokusnya ke sayuran, buah, dan makanan nabati utuh. Dan ternyata manfaatnya itu beneran ada dan didukung sama penelitian loh. Diet kayak alkali terbukti bisa bantu ngurangin peradangan, kayak di nyeri sendi sama punggung, bantu ngejaga massa otot buat orang tua, dan bahkan bisa jadi terapi tambahan buat kondisi kayak asam urat dan GERD. Jadi, ini dia kesimpulannya. Diet alkali itu memang berhasil, tapi bukan karena sihir pH darah. Diet ini berhasil karena alasan yang jauh lebih sederhana. Diet ini maksa kita buat makan lebih banyak sayuran dan makanan utuh sambil ngurangin gula dan makanan olahan. Ya, pada dasarnya ini prinsip pola makan sehat manapun yang cuma dibungkus pakai nama keren aja. Pada akhirnya, ini jadi pengingat yang menarik ya. Kadang kita melakukan hal yang benar untuk alasan yang salah. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira nasihat kesehatan populer mana lagi ya yang sebenarnya perlu kita pertanyakan dan kita tinjau lagi lebih dalam.